Di situ judulnya di channel Princess Aini, Ari Ahmad dan Zola dijual gitu ya. Dan penontonnya udah 2.700 view dan bisa menerima gitu, maksudnya hatinya tuh nggak bisa menerima kalau aku dengar kata-kata kasar dari orang lain. Makanya aku tuh sebisa mungkin aku jaga mulut aku, lisan aku untuk tidak berbicara kasar. Tapi kalau memang di dunia itu ini perlu sensasi yang untuk aku bicara kasar, aku bakal belajar bicara kasar ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di vlognya aku, Aryama Channel. Terima kasih yang sekali buat kalian semuanya yang sudah selalu nonton. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu dan yang selalu support Aryama Channel, Matija dan dan juga tim Huru Hara yang lainnya gitu ya. Pokoknya aku ucapin terima kasih banget. Nah, di video itu aku maksa banget untuk bikin video, bukan klarifikasi sih ya. Aku lebih ke menanggapi videonya Zola Maria yang di situ judulnya, bentar ya aku buka ya. Di situ judulnya di channel Princess Aini, Ari Ahmad dan Zola dijual gitu ya. Dan penontonnya udah 2.700 view dan ada apa dengan channel kita gitu ya, Princess Aini, Ari Ahmad dan Zola gitu ya. Bentar aku mau buka dulu videonya. Bentar ya, lagi ada iklan. Tuh Zol, aku tuh masih tetap putar videomu ya, walaupun buat klarifikasi aja aku masih putar videomu dan iklannya nggak aku skip gitu ya, satu aja tapi ya, karena ini membuat video gitu ya. Tuh, oh malah udah selesai kan. Bentar. Terus kemarin Mas Ari Ahmad Tuh. bilang ke aku, telepon tuh, Sis, tapi aku pengen bikin usaha yang benar-benar real aja. Tuh ya. Terus aku bilang, mending ya bikin usaha, ya bikin YouTube. Aku bilang gitu. Jadi punya pemasukannya tuh juga cuma dari satu hal gitu loh. Karena kan sekarang udah mulai berjalan, yang punya Mas Ari subscribernya udah banyak. Kalau aku kan baru beberapa, ya dibandingkan mereka kan baru awal. Cuman ya kayaknya kemarin baru ngomong-ngomong gitu aja sih. Jadi menanggapi channel yang mau dijual itu, dan pada dasarnya itu hanyalah celetukan-celetukan gimana ya, rasa di saat kita lagi nggak ada inspirasi, terus lagi nggak termotivasi dengan keadaan gitu kan. Dan aku tuh sebenarnya tuh udah mikirin banget waktu aku pulang dari Korea, aku mau pengen banget punya usaha gitu ya. Malah YouTube itu memang aku nggak kepikiran sama sekali gitu. Waktu habis dari Korea baru aku kepikiran, karena aku terinspirasi dari mereka-mereka yang YouTuber TKI yang udah naik seperti ya, banyak lah di situ. Aku terus terinspirasi untuk bikin channel, salah satunya adalah si Aldivo itu. Dan seiring berjalannya waktu gitu ya, perjuangannya gitu, aku tuh merasakan titik jenuh gitu. Maksudnya ya hidup tuh memang harus balance gitu ya, punya kalau bisa gitu ya, YouTube berjalan, punya usaha gitu. Dan tapi pada dasarnya karena aku masih belum punya pegangan gitu, maunya bisnis yang pasti gitu ya. Karena selama ini kan aku sebagai broker gitu untuk perumahan, untuk kendaraan, jual beli motor gitu, terus dan juga handphone, jual beli handphone gitu. Terus aku juga ada sedikit di rumah lah ya, jual beli kuota semuanya gitu. Dan kadang ada rasa titik jenuh gitu, aku pengen punya usaha sendiri gitu yang benar-benar real pasti gitu, kayak dulu aja gitu. Makanya kan kalau untuk di YouTube itu kan istilahnya bukan dalam artian menghasilkan atau enggak gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang juga gajian gitu kan. Nah cuma kadang-kadang kita lagi motivasi kita tuh lagi nggak ada. Kadang-kadang aku loh lihat kemarin videonya seseorang gitu ya, view-nya tinggi gitu kan, wah kapan ya bisa seperti itu gitu kan.
banyak yang nonton, banyak yang suka, terus bisa kreatif seperti mereka, seperti dia gitu kan. Tapi pada kenyataannya kan kadang-kadang kita udah bikin video yang sama, katakanlah udah hampir menjiplak dengan konten-kontennya, dengan cara pengambilan videonya gitu, cara ngobrolnya gitu, kita udah kayaknya udah sama-samain gitu. Memang karena rezekinya aja belum sama gitu. Dan nah itu ketika itu tuh kita merasa down gitu, merasa motivasi kita itu hilang dan jenuh gitu. Jadi di saat kita terinspirasi sama seseorang, bebarengan juga rasa jenuh itu muncul di dalam diri kita gitu. Dan memang gitu, kemarin aku tuh sempat cerita sama Zola gitu kan. Dan si Zolanya kan pokoknya kita kan sering ada membicarakan apa gitu, bisnis gitu kan, lagi pengen bikin ini, pengen itu, pengen itu gitu, namanya kita sharing sama teman gitu ya. Dan aku tuh memang benar-benar kepikiran waktu itu, memang aku sempat terlontar kata-kata, gimana ya kalau channel Arya Ahmad ini aku jual aja gitu. Dan itu nggak cuma sama Zola aja, sama Aldivo juga, terus sama temanku lagi, halo Mbak Dian Bara gitu ya. Mbak Dian Bara vlog yang ada di Inggris gitu ya. Aku juga kemarin sempat mengeluhkan gitu, curhat sama Mbak Dian Bara gitu ya. Ini aku baca ya buat Mbak Dian Bara ya. Ini wejangan dari Mbak Dian Bara. Nanti aku bakal kasih screenshot ke layar ya, biar tahu gitu. Dan juga jangan lupa juga pokoknya gini, Mbak, aku tuh ya ampun Mbak Dian, vlognya bagus-bagus banget, bikin lapar, bikin ngiler ngeliatnya masakannya gitu kan. Mbak Diannya, makasih Mas Ari, semangat ngevlognya ya gitu. Aku jawab lagi, hampir nggak semangat Mbak Dian, ngomongku aja belepotan gitu kan. Semangat belepotan masih wajar kan, bisa diedit Mas. Aku juga dulu masih belepotan kadang gitu. Siap Mbak, makasih semangatnya gitu. Penting buat karya Mas Ari, rezeki nggak kemana, insya Allah kalau memang rezeki pasti datang gitu kan. Terus, iya Mbak, ini malah rame, aku ada niat berhenti karena viewku turun Mbak gitu kan. Malah rame di channel temanku gitu kan. Kan bilang mau jual channel haha gitu kan. Jujur kadang frustasi sendiri karena kemampuanku hanya seperti itu Mbak gitu kan. Karena kemampuanku memang seperti itu ya. Jadi aku nggak bisa maksudnya masih belum bisa menggali apa sih yang kalian suka dari Arya Ahmad gitu ya. Ya karena memang aku orang desa, wajahku juga pas-pasan seperti ini, kemampuanku juga seperti ini. Jadi kadang cuma gini. Kalau dibilang iri enggak sih, kalau iri kan kesannya nanti enggak, kalau iri boleh, itu cuma jangan dengki gitu. Aku kayak kok itu bisa maksudnya dari pola bicaranya udah sama gitu, dan dengan kadang juga diem, kadang ngomong juga masih ini, tapi kok masih banyak yang nonton, apa memang perlu sensasi kah gitu. Jadi kayaknya kalau memang lempeng-lempeng aja itu masih belum greget gitu mungkin ya. Jadi apa ya contohnya gitu ya, aku kadang-kadang suka heran aja di YouTube pada ngomong kasar gitu kan, pada ngomong kasar tapi masih banyak yang nonton gitu. Apa memang atau memang kalian semuanya suka dengan bahasa-bahasa seperti itu gitu? Karena aku memang jujur aku nggak bisa untuk itu, bukan aku, it's not of me gitu ya. Jadi aku nggak bisa ngomong kasar, dan aku masih terinspirasi dengan youtuber yang cara ngomongnya masih santun gitu kan, masih santun dan masih banyak view-nya gitu. Dan ya aku pengen sebisa mungkin seperti itu gitu. Dan aku masih bisa santun, masih bisa kumpul-kumpul dengan teman, dengan keluarga gitu, tapi masih dengan bahasa yang enak didengar kayak gitu. Jadi aku tuh nggak suka ngomong yang kasar pokoknya lah gitu. Bukan aku banget, karena aku dari kecil juga nggak pernah dididik seperti itu sama mamaku sama bapakku, tuh nggak pernah dididik ngomong kasar seperti itu gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. Nah terus Mbak Diannya bilang, nah aku juga dulu sempat berhenti kan, tapi semangatin sama Mbak Yanti, jadi lanjut sampai sekarang. Mbak Yanti Huweke yang selalu menyemangatin aku dari nol, awal belum ngevlog, ajarin aku banyak hal. Nah ya karena memang aku bener-bener bener-bener lagi dalam titik jenuh gitu ya. Terus bahkan
ya nggak mungkin lah Zola nggak cerita sama aku kan. Bahkan ada yang komen-komen gitu ya, komennya menyudutkan gitu ya, udah dihapus sama Zola gitu ya. Katanya komennya gini, bentar ya, komennya ada yang gini, channel sampai fan heboh, jual channel karena fan heboh. Katanya yang buatin channel hanya settingan, channelnya nanti untuk dijual. Ada youtuber yang katanya sudah dikenal sekarang jadi pedagang channel, sudah buka iklan sampai IG. Kalau bisa kalian jangan jual channel, padahal youtuber yang baik. Jadilah youtuber yang baik, bukan youtuber sombong. Sebagai artis jangan jadi youtuber serakah akan materi ya, nanti kekenyangan muntah loh gitu ya. Baik-baiklah kalian bersama mau buat bisnis dan tetap jadi youtuber. Oke, tetap berjalan, salam damai dan kebersamaan. Nah, mungkin di komen ini tuh menjurus ke salah satu pihak. Jadi aku nggak mau gitu ya, maksudnya ya aku juga tahu lah pasti yang dituju tuh siapa. Cuma aku nggak mau, mohon please buat teman-teman tanggapilah ini dengan bijak, dengan positif aja gitu ya. Ya pokoknya namanya kita kan punya unek-unek sendiri gitu kan, jadi nggak ada sangkut pautnya dengan orang lain gitu. Terus memang ini pure murni karena memang kemarin juga aku sempat bilang sama dia, gimana kalau aku jual aja. Terus dia bilang jangan mas gitu, sayang kan gitu buat kenang-kenangan ya. Terus memang benar sih buat karena di channelku itu videonya kan memang memang kebersamaan yang memang benar-benar terjadi gitu loh. Jadi dimohonlah untuk mbaknya yang komen atau masnya atau paknya gitu ya, mohon untuk jangan berargumen sendiri menggiring opini bahwa tertuju pada salah satu orang gitu kan, ternak channel lain itu segala macam gitu. Nggak ada settingan seperti itu gitu. Memang murni ini pure dari aku sendiri yang lagi aku Zola. Kalau Aini aku nggak tahu, benar-benar nggak tahu, karena sampai detik ini pun aku masih belum bisa menghubungi Aini gitu kan. Di telepon nggak diangkat, di WhatsApp nggak dibalas. Sudah kayak lagu aja, di telepon nggak diangkat, di WhatsApp nggak dibalas gitu ya. Ayo dong Aini, bangun wake up, ini ada kayak gini ya. Dan aku bukan menyebut ini huru hara gitu kan. Memang ya wajar lah ke suatu ada tindakan pasti ada pro kontranya gitu kan. Yang masih berbaik hati untuk mensupport kami gitu ya, terima kasih. Pokoknya ada Kokodo Cimlim juga, terus kemarin sampai nulis komennya banyak banget, aku masih belum sempet bales gitu ya. Aku dikirimin sama Zola gitu ya, terus panjang banget gitu. Intinya jangan dijual kayak gitu intinya ya. Nanti karena aku tuh jujur pengen punya bisnis banget, karena kalau punya bisnis itu kemungkinan besar untuk menghandle channel juga. Nanti belum tahu sih, ini juga bukan rencana yang harus banget dijual, enggak. Cuma kan kemarin kan ada rasa titik jenuh, rasa capek kayak gitu, ya kayak gitulah. Jadi aku pun sempat mikir-mikir apa aku bikin sensasi apa gitu kan, biar banyak yang nonton gitu kan. Jadi aku tuh kadang-kadang pengen ya, tapi aku jangan sampai lah berkata-kata kasar gitu, maksudnya untuk hanya demi sebuah viewer. Terus aku ya memang karakter orang beda-beda. Memang kalau mereka yang bilang kasar tuh bilangnya apa adanya gitu, ya udah gitu. Ya aku juga apa adanya, aku seperti ini gitu. Bukan pencitraan aku di luar video tuh aku terus ngomongnya kasar, an kayak gitu. Enggak lah, aku nggak pernah seperti itu. Dan ya pernah, tapi kan maksudnya aku nggak mau seperti itu gitu. Pokoknya aku maunya yang baik-baik saja gitu. Dan mohon untuk beberapa pihak yang merasa peduli dengan kami gitu ya, jangan menjadikan ini sebagai pro kontra untuk memojokkan salah satu pihak gitu. Pokoknya kita cinta damai gitu. Pokoknya lagi buat Zola juga nggak ada yang salah gitu videonya. Buat Zola nggak ada. Cuma kenapa kemarin aku kan cerita kayak gitu langsung dibikin video sama dia gitu kan. Ya it's okay. Terus aku udah, mas ini videonya rame ya udah. Terus iya Zol itu rame ya, nggak apa-apa, namanya orang juga lagi berada dalam titik jenuh. Zol itu nggak masalah, menurut aku tuh kayak gitu tuh nggak masalah gitu. Aku sampai bilang kayak gitu sama Zola gitu kan. Ya yang penting aku gini, ya udah nggak apa-apa menurut aku, yang penting kan nggak pernah tertuju pada orang lain gitu kan.
kan ini memang tentang diri kamu Zol, bukan tentang orang lain gitu yang notabene itu lagi merasa jenuh, lagi merasa ini gitu. Dan aku tuh nggak suka, apa namanya, kalau menurut aku tuh seperti itu gitu ya. Pokoknya yang penting kan jangan tertuju pada salah satu orang atau pihak yang apa namanya, yang bukan, nggak ada hubungannya dalam kepentingan ini gitu. Intinya ini murni dari curhatan aku terus dibikin vlog sama Zola. Dan kalau ini benar-benar aku nggak tahu itu memang terlontar dari mulut ini sendiri apa enggak, atau aku nggak tahu. Pokoknya intinya aku kemarin Zola juga udah pernah bilang ya kayaknya gini. Jadi kalau Zola kan memang dia lagi kerja, jadi dia nggak bingung, nggak dapat gaji pun dia udah oke, setiap bulannya pasti dapat gitu ya. Dan alhamdulillah aku juga alhamdulillah ada pemasukan sih sedikit lah gitu. Cuma ya namanya orang lagi, bukan berarti kita tidak mensyukuri apa yang kita dapat gitu, enggak sama sekali. Karena sah-sah saja kan kita untuk apa namanya, pengen berbuat yang lebih baik lagi gitu. Dan tentunya kan itu kan kayaknya masih nggak merugikan orang lain, karena itu memang murni pure itu masalah kita sendiri gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, pokoknya mohon maaf telah terjadi huru-hara seperti ini gitu ya. Dan aku menyayangkan banget ada komen-komen yang istilahnya kayak menggiring opini untuk apa namanya, ya tadi itu yang seperti bilang settingan gitu kan, terus bikin channel untuk dijual lagi. Enggak sama sekali. Aku bikin channel tuh dari dulu tuh memang gak pernah kepikiran untuk dijual lagi. Cuma kemarin itu ada sisi nggak tahu sisi kanan apa sisi kiri gitu, pokoknya lagi ada apa namanya, titik jenuh. Ingat ya, titik jenuh. Karena titik jenuh tuh bukan dalam hal di sini aja, di dalam pekerjaan pun pasti semua pernah ngalamin gitu ya, pernah ngalamin titik jenuh, kerja capek gitu ya, capek badan, capek pikiran gitu, pasti pernah ngalamin seperti itu. Cuma capek lagi kalau nggak bekerja gitu ya. Memang pokoknya semua pekerjaan itu ada risikonya yang harus ditanggung gitu. Dan ada dua pilihan lagi, mau pilih yang benar atau yang belok gitu aja. Terus dan apa aku yang kalau aku terlalu halus aku terlalu halus nggak sih ngomongnya gitu. Kalau terlalu halus nanti kalau kalian suka yang aku belangsak, aku bisa belangsak, tapi ya nggak seperti orang lain belangsaknya belangsak seperti kadar dan porsinya aku gitu ya. Itu nanti kalau aku udah nyeletuk sekali sedikit aja orang banyak yang sakit hati gitu. Jadi makanya tuh aku bener-bener, iya aku kalau nyeletuk sedikit aja itu ada orang yang sakit hati. Jadi makanya aku tuh, karena aku apa namanya, ya kayak gitulah. Jadi aku kadang-kadang orangnya diem, tapi aku kalau udah disentil ya udah kayak gitu. Dan ini aku nggak ada yang nyentil ya, cuma ini aku lagi cerita sendiri aja gitu. Nah, sekali Mas Arya Ahmad ini buka mulut, itu banyak orang yang bakal tersinggung gitu. Makanya aku jaga banget perasaanku, hati aku, biar pas moodku lagi baik aku bikin video. Dan alhamdulillah setiap bikin video moodku ya stabil lah gitu. Kalau lagi nggak stabil aku bener-bener nggak bikin video. Kayak kemarin tuh waktu aku bilang aku kuda tuh aku lagi masak, dan itu aku bau kembang kantil gitu ya, bau bunga kantil itu. Dan aku benar-benar berhenti untuk memasak, untuk bikin konten, karena kayak emosiku tuh lagi dibuat nggak tahu sama siapa, nggak tahu karena apa gitu ya. Aku tuh tahu marah, dalam hatiku tuh marah, dan aku lari ke mamaku gitu. Ini nanti aku ceritain di vlog berikutnya aja ya. Terus pokoknya terima kasih buat selalu support Aryama Channel gitu ya. Dan Zola Maria gitu ya, videomu nggak salah, maksudnya bukan yang penting kamu istilahnya jangan sekali-kali buat video yang menyudutkan orang lain atau membuat rugi orang lain dengan video kamu itu, dengan masalah-masalah kamu sendiri. Pokoknya tetaplah jadi diri Zola sendiri. Kalau memang udah jenuh, udah apa kan, toh itu apa namanya, masalah kamu sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan nggak ada yang berkelanjutan lagi di video di masalah ini gitu ya. Pokoknya semangat buat semuanya. Princess Aini Channel, Zola Maria, Aldivo Channel, Sonaido Channel, Mas Tony Channel, Mas Adu Channel, Mas Ciplok Channel, terus Mas Londo Channel, ada Mbak Ju Channel, Saryo Vlog, terus siapa lagi ya, Robi WS, dan juga aku sendiri Arya Ahmad Channel. Mudah-mudahan semangat gitu ya.
Pokoknya tetap dukung Ariama Channel. Terima kasih ya. Kalau misalnya nanti beneran dijual ya mau gimana lagi ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum, tetap berpikir positif ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.